kabar? Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat dan semangat. Semangat untuk terus belajar matematika. Kita akan membahas latihan TKA yang ke-56. Dan kali ini kita berjumpa dengan soal terkait relasi sudut ya pada garis-garis sejajar. Jadi kalau kita perhatikan di dalam soal ini ada sebuah segitiga ya. Ini sudut A yang di atas ini. Kemudian di bawah ini, bawah kanan ada sudut C. Kemudian ada dua buah garis yang sejajar ya. Jadi garis yang ditandai dengan anak panah yang sama itu artinya keduanya sejajar. Oke, sejajar. Lalu kita punya sudut B, D, E, dan F ya di daerah ini. Oke. Nah, pertanyaannya adalah, berdasarkan gambar tersebut, pasangan sudut manakah yang membentuk sudut 180 derajat? Nah, kita harus tahu prinsipnya dulu ya, bahwa kalau dua buah sudut, ya, dua buah sudut, misalkan sudut X, ya, sudut X dengan sudut Y, ditambah kok hasilnya 180 derajat, artinya sudut X dengan Y itu disebut sudut yang saling berpelurus. Berpelurus ya. Berpelurus itu artinya kalau kedua sudutnya itu dijejer, diletakkan, berjejer begitu, maka akan terjadi garis lurus. Ya, akan terjadi garis lurus. Nah, sudut pada garis lurus itu memang 180 derajat. Begitu ya. Nah, kalau begitu pasangan mana saja yang berpelurus kan begitu ya. Nah, kita bisa sebut di sini sudut F dan sudut B itu saling berpelurus ya, karena garisnya jadi lurus ini. Ya, kemudian sudut F dengan sudut E itu juga berpelurus. Lalu sudut E dengan sudut D itu berpelurus. Lalu sudut B dengan sudut D itu juga saling berpelurus ya. Oke. Jadi yang saling berpelurus itu pasti kalau dijumlahkan akan sama dengan 180 derajat ya. Begitu, oke. Nah, apakah ada lagi? Nah, sudut A dan sudut C itu juga bisa kita fungsikan. Dalam hal ini bukan hanya B, D, E, dan F ya. Nah, sudut C ya, ini sudut C itu akan sama dengan sudut F. Kenapa? Karena keduanya sehadap. Jadi sudut yang sehadap itu pasti besarnya sama. Ya, menghadap ke arah yang sama. Ya. Kalau C sama dengan F, sementara F dengan B itu berpelurus, maka B dengan C itu juga sama dengan 180 derajat dong. Oh iya, betul. Jadi sudut B dengan sudut C itu juga 180 derajat. Ya, itu. Oke. Kemudian apa lagi yang bisa Nah, sudut C dengan D itu kan namanya dalam berseberangan. Dalam berseberangan ya, C dengan D ini itu besarnya sama. Nah, kalau D dan E itu berpelurus, berarti C dan E itu juga berpelurus ya. Berarti sudut C dan sudut E itu ya. Jadi banyak sekali pasangan sudut yang kalau besarnya sudut keduanya dijumlahkan akan menghasilkan sudut lurus, yaitu sudut 180 derajat. Ya, semoga ini bisa dipahami, dimengerti, dan bermanfaat. Tuhan memberkati.